Nah, ya jadi ini apa menghisap air hidung ya. Ini kalau kita laksanakan dengan teratur, insya Allah bisa jaga kesehatan kan gitu. Itu bagaimana caranya Pak? Disunahkan berkumur dulu, baru apa? Baru hisap air hidung. Kalau bareng nanti susah, airnya malah gak masuk semua. Bukan langsung bareng gitu, bukan? Kalau bareng nanti susah. Berarti Nah, nanti satu baru hisap air hidung. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi baca bismillah. Yang kedua membasuh telapak tangan sebelum membasuh muka. Yang ketiga berkumur dan menghisap air hidung. Ya, ini disunahkan bagi orang yang tidak puasa. Jangan salah paham. Nanti orang puasa jam 12 begitu ya enak. Jam 12 siang mau sholat duhur kumur dulu, obyok bukan terus tapi seger gitu. Ya, bagi orang yang berpuasa tidak boleh. Ya, nah, jangan mentang-mentang kan sunnah iya, tapi lihat-lihat waktunya. Nih ya, bagi yang berpuasa ini tidak boleh. Nih, nah itu bagi yang berpuasa tak boleh. Ini ada keterangannya. Yustahabul mubalighatu fil matmadati wal istinsaki li ghairi shaimi. Nah ini ya, disunahkan apa namanya berkumur dengan sungguh-sungguh dan menghisap air hidung dengan sungguh-sungguh li ghairi shaimi kepada selain orang yang puasa. Nih. Wa amma shaimu, adapun orang yang berpuasa ya, faqila yahrumu fi haqqihi. Jadi di orang yang berpuasa hukumnya haram. Gitu loh. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu. Wakila yukrahu, ada yang menghukumi makruh. Tapi yang paling bagus wakila tarkuha mustahabun. Yang paling bagus meninggalkan, jangan berkumur dan menghisap air hidung ketika kita sedang berpuasa. 3. Nah, baru 3 loh ini. Lanjut. Yang keempat, kalau udah kemalaman nanti ngomong Pak, udah kemalaman. Nomor 4, wasti'abur ra'si bil mashi. Yang keempat adalah meratakan air di kepala dengan mengusap. Meratakan air di kepala dengan mengusap. Kalau kemarin kan mengusap sebagian kepala kan hukumnya wajib. Nah ini dibasuh semuanya, mengusap semuanya hukumnya sunnah. Jadi begini caranya ya, basahi, plek, taruh ke belakang, diletakkan, tarik ke depan lagi ya, basahi. Ini namanya mengusap kan harus basah nih ya, basah, plek, tarik ke belakang ya, kemudian ditarik ke depan lagi 3 kali ya, begitu sama, cuci lagi, begitu lagi dengan cara mengusap, bukan digerojok, bukan begini, ini keran itu bukan ya, dengan cara mengusap, bukan membasuh. Bedanya membasuh dengan mengusap, paham ya? Kalau membasuh tuh airnya mengalir, kalau mengusap airnya tidak usah mengalir, tapi ada airnya, cukup ya. Bukan digerojok, ada keran dan gerojok tuh bukan. Sunahnya berarti habis ini habis gitu langsung kita kan belum wudu nih, ini basah. Enggak, ketika pas mengusap bagian kepala
Tadi kan habis wudhu tangan kan ngusap bagian kepala nih. Nah, ngusap bagian kepala ini kita disunahkan untuk semua. Habis wudhu. Iya, ketika kita udah gini. Iya, udah. Udah niat. Kan. Jadi kan wudhu itu nanti kan ada mengusap sebagian kepala. Nah, usap sirah. Usap sirah, lah itu sirahnya disunahkan semua. Di sini gitu. Ya. Pas usap sirah udah gini kan udah ini baru usap sirah kan gini. Bukan ini tangan dulu dong. Muka, tangan, sebagian kepala. Ya ini baru gini. Nah. Berarti baru habis tangan gini. Nah, habis tangan gini baru usap sebagian. Gini. Ini basah. Kayak gitu. Kalau yang wajibnya kan hanya begini. Wajibnya ya ini. Kalau sunnahnya semuanya. Kalau pengen dapat sunnah. Paham? Jadi paham ya? Ya. Jadi mengusap semua kepala meratakan air di kepala dengan cara mengusap. Ini tuh termasuk sunnahnya Kemudian yang kelima adalah wa maskul udhunaini. Yang kelima mengusap kedua telinga. Nah, di sini ada keterangannya zahiriha wa batiniha bima'in jadidin. Zahiriha itu luarnya, ya dalamnya dengan air yang baru. Jadi telinga ini semuanya telinga. Ini semuanya telinga. Telinga ini ya. Nih. Kalau dikatakan mengusap telinga berarti ya mengusap semuanya ini. Ya dalamnya, ya luarnya. Maka ini dibagi yang telunjuk bagian dalam negeri, yang jempol bagian luar negeri. Kan gitu. Kayak ini harus diputer-puter di dalam ini. Ya, semua yang ada lekuan-lekuan di telinga ini supaya diputer-puter dengan jari telunjuk ini. Nah, jempol ini adalah yang bagian luar. Muter-muter bagian luar, ini muter-muter bagian dalam. Ya, ini. Jangan begini. Umumnya orang kadang-kadang kan kalau butuh kan begini. Ini bukan usap telinga, ini baru pentilnya telinga doang ini. Namanya telinga ya semuanya ini namanya telinga itu. Ini harus diusap semuanya, ya dalamnya, ya luarnya. Insya Allah kalau telinga ini sering diusap luar dalam, insya Allah kalau dinasihati mau mendengarkan. Ya, insya Allah kalau dipakai pengajian, insya Allah rajin. Tapi kenapa kok kadang-kadang telinga itu nggak mau mendengarkan? Karena nggak bersih. Bersihnya nggak lahir batin, bersihnya nggak luar dalam, gitu loh. Ya, kenapa orang kadang-kadang nggak susah diingatkan? Karena telinganya basuhnya kurang pas. Itu. Kadang-kadang dinasihati malah sakit hati. Ya, nggak mau terima. Kenapa? Karena telinganya nggak bersih. Ya, coba kalau telinganya bersih, sering dibasuh, sering diwudu, ya pakai wudu, insya Allah ya telinga ini digunakan ngaji, insya Allah enak. Ini, ya, basuh kedua telinga. Namanya telinga semuanya ini ya. Ini telinga, jangan diambil sebagiannya saja. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu membasuh kedua telinga. Yang nomor 6, wa tahlilul lihyati al-kasati, yaitu menyela-nyelani jenggot yang tebel. Kalau kita punya jenggot yang tebel, ya ini disela-selani dengan dari bawah, bukan begini.
Kalau begini namanya ngelos-ngelos jenggot ini. Ya. Gini, Sal. Nah, dari bawah. Ya, dari bawah. Ya, dari bawah. Jangan dari atas begini. Kalau nanti begini ngelos-ngelos jenggot namanya. Tapi kalau nggak punya jenggot? Ya kalau punya nggak usah. Ini bagi yang punya jenggot. Karena orang Arab itu satu kebanggaan. Orang Arab tuh kalau nggak punya jenggot dikatakan bencong. Saya bangga dong Pak. Nah, karena kalau orang Arab itu nggak punya jenggot dikatakan khunsa. Khunsa itu artinya bencong. Nah, kebanggaan bagi orang Arab jenggot itu, gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau kita kadang-kadang dipakai ledek-ledekan, orang punya jenggot kayak wedus gitu. Kalau ada punya jenggot dikatakan kayak wedus. Ya, enggak punya apa berikosnya apa namanya? Kumis kayak tikus katanya. Enggak punya kumis, enggak punya jenggot kayak bulus. Tapi kalau punya kumis, punya jenggot namanya orang bagus kan. Ribet begitu. Ini bagi yang punya jenggot itu disunahkan untuk disela-selani. Kalau nggak punya, ya kok usah ditanyakan, nggak punya ditanyakan. Itu sama aja kemarin itu ada keterangan di sana, Pak, membasuh tangan tuh hukumnya wajib. Kalau tangannya tinggal satu, Pak, buntung itu yang dibasuh apa? Wah nggak punya dia dibasuh apa yang dibasuh? Berarti nggak wajib. Wah nggak punya kok ditanya-tanyain. Butuh segini kan ada ya. Tapi nggak dia beres satu doang ya. Iya. Langsung ya. Masuk gini kan nggak ada. Ya nggak ada. Kalau tangan palsu gimana? Copot dulu. Nah, itu nggak ada ya. Bah itu kan kalau nggak ada nggak usah ditanya-tanyain. Gitu. Nah, nomor berapa? 7 ya. Wa tahlilu asabi'il yadaini warijlaini. Nomor 7, menyela-nyelani apa namanya itu jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jari-jari tangan ini kalau pas kita wudu ya, pas kita basuh tangan ini disela-selani. Ah, disela-selani. Nyela-nyelani. Jangan aja begini seret. Ini kalau kita kurang teliti nanti nggak rata air. Ya disela-sela nih. Oh, lagi pegang tangan. Pas basuh tangan, nah disela-sela. Oh, sambil nyela-nyela. Udah panjang air ini. Disela-sela nih. Ya, kalau basuh kaki juga disela-sela nih. Kalau kaki satu-satu, pakai kelingking tangan kiri satu-satu dari bawah, ya, bukan dari atas, dari bawah dimasukin satu-satu. Jadi kalau kita pengen sempurna wudhunya, memang agak lama, ya. Tapi yang lihat situasi Pak, kalau wudhunya di sini penuh orang antri ya, nggak usah terlalu. Nantinya malah ribet, ya. Ada keret. Nanti malah dikasih, kamu kayak orang Islam baru aja, wudhunya lama. Berarti itu mah harus kamar mandi sendiri tuh Pak. Kalau pengen sempurna ya begitu, ya. Dari satu nih dari kelingking jari apa namanya nih? Kiri, tangan kiri ya, dimasukkan ke kelingking kaki kanan. Satu-satu dari bawah. Sampai ketemunya nanti yang ini. Pakai yang kiri yang disunahkan, bukan pakai yang kanan ya. Disunahkan pakai tangan jari kelingking yang kiri dari bawah. Nah, kalau dikirain nggak ada yang antri ya laksanakan sekali-kali begitu gitu. Sekali-kali dipraktekkan ilmunya kan begitu kan. Nah, kalau lagi antri ya jangan, nanti antri malah udah nggak ada air begitu yang belakangan nggak bagian air. Bukan begini tadi bukan? Ya itu kan namanya cara keterangan kitab ini begitu. Gitu. Sebenarnya praktis begini kelamaan gitu kan. Kalau kita kan begini. Nah, menurut kita begitu. Cuma kalau keterangan ini dari bawah begini. Satu-satu. Satu-satu. Ya sekali-kali dipraktekkan. Itu
harus posisinya duduk berarti wudunya. Iya. Kayak orang Arab tuh. Orang duduk. Oh. Kenapa orang duduk? Ya Iya, begitu. iya, kalau orang Arab kan dia kan nongkrong duduknya gini. Ya kan gini. Mana bisa begini. Kalau begini mah kerok. Makanya kenapa mereka pada duduk karena ya ingin praktekkan itu. Kalau di Arab kan rata-rata kan Duduk. Di Arab duduk ke rata-rata. Dia pada tempat duduk loh. Namanya dia. Begini ada tempat Hanya duduk. pantas kalau begini. Tapi, Kalau kita mah. tapi kalau di sini kan tempat duduk nggak bisa lewat, sempit. Sempit gitu. Kalau di sini kan tempat duduk sempit kan nggak bisa lewat. Kalau di Arab mah satu lokasi aja berapa ini? Itu ya. Yang ketujuh menyala-nyalani apa? Jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kedelapan watakdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Ini bagi yang berpasangan kayak tangan dan kaki ya. Kalau yang berpasangan bareng kayak kuping, ini bareng, enggak satu-satu tapi bareng. Pipi ini kan ada dua, ya bareng basuhnya, nggak boleh separuh-separuh begini terus lagi begini. Ya, kalau tangan, kaki ini memang dahulukan yang kanan, akhirkan yang kiri. Ya, ini tangan. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Ya, tangan dulu baru kiri. Kaki juga begitu, kanan dulu baru kiri. Kok mati? Ya, kaki ya, kaki apa? Kanan dulu baru kiri. Nah, ini. Nah. Yang nomor 9, wa thaharatu salasan. Nomor 9, bersucinya disunahkan 3 kali. Basuh muka ya 3 kali. Basuh tangan ya 3 kali. Mengusap sebagian kepala ya 3 kali. Mengusap kedua telinga ya 3 kali. Membasuh kaki ya 3 kali. Ini disunahkan 3 kali. Bagaimana kalau sekali? Kalau sekali udah rata ya sah-sah saja. Tapi kalau kita pengen dapat sunnah ya 3 kali. Kalau 5 kali Pak, sunnahnya hilang. Kan malah lebih dari 3 malah lebih bagus. Bukan begitu. Perintahnya ini 3 kali, jangan ditambah-tambahi. Kalau ditambah-tambahi namanya boros. Ya, overdosis itu. Kalau boros berarti bukan aturan. Makanya orang Islam ini harus sesuai aturan. Boros ya jangan, terlalu ngirit ya jangan, biasa aja gitu loh. Terlalu ngirit, diet, ya jangan. Ya, boros ya jangan. Ya sedang-sedang saja, biasa-biasa aja. Itu loh. Ya, makanya kurang dari 3 kali nggak dapat sunnah. Ya, tapi kalau lebih dari 3 kali sunnahnya hilang. Masalah 7 kali, wah, saya kan perintahnya 3 kali Pak, saya 7 kali, boros namanya. Apalagi di Jakarta air beli, ya, pakai air lain, boros. Nah, ini ya. Disunahkannya berapa kali? 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Yang terakhir yang ke-10, wal mualatu. Mualatu bahasa makna kitabnya itu nuli-nuli. Ya. Wal mualatu itu nuli-nuli itu apa? Ya, tidak ada jeda. Tidak ada jeda, langsung Pak sekaligus. Tuh, namanya mualah. Satu tempat, wudunya di satu tempat itu. Oh, ya. Bukan dari sini mencuci tangan, mencuci kaki. Nah, itu bukan berarti satu tempat. Di satu tempat itu namanya nuli-nuli. Nuli-nuli. Oh. Ya, seketika itu nggak ada jeda. Karena boleh begini, misalnya cuci mukanya di Al-Barokah, nanti cuci tangannya di Al-Qudsi. Iya. Itu nggak mualah namanya. Oh.
Wudunya begitu ya. Boleh namanya wudu nyicil. Oh, nyicil. Nyicil wudu itu boleh. Selama enggak ketut. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wudu alhamdulillah subhanahu ta'ala biur muka dulu. Udah, muka dulu, nonton TV dulu. Misalnya. Nanti habis nonton TV ada 5 menit atau 10 menit baru tangan. Ya. Istirahat dulu lagi. Baru sebagian kepala. Itu ya boleh-boleh aja. Bisa dikredit. Ya, bisa dikredit. Ya, bisa dikredit tapi tidak dapat sunnah. Makanya kalau nanti bapak punya mantu santri, ya jangan wudu. Mandi jinabat aja bisa dikredit. Ada santri nih, ada santri jadi pengantin baru, pinter. Karena takut ketahuan mertuanya, habis kumpul istrinya malam-malam digebyur dulu sih kepalanya, biur gitu kan. Selesai itu udah selesai. Besok pagi baru dilanjutin mandi biasa. Ya, nah, kata mertuanya, ini mantu saya kok rambutnya nggak basah-basah. Lah materi salah apa sah? Mantunya pinter. Kepalanya dulu dibasahin dulu, baru besoknya dilanjutin badannya. Oh, berarti ini dulu boleh. Tapi itu tidak dapat Nah, gitu. Itu ya, kalau habis junub kan ini dulu ya namanya tulguslan di berarti nggak ada pakai badani berarti karena nggak pakai badan itu. Bisa praktek. Kalau malu udah bisa botakin palanya. Belum, kalau belum kudu sempurna nggak boleh pakai sholat. Belum boleh dipakai ngapa-ngapain. Ini udah sah. Bukan udah sah, boleh. Nah, tapi untuk sholat ya belum boleh. Sebelum disempurnakan, gitu. Kayak tadi contoh tadi itu, wudu, cuci muka dulu, habis muka nonton TV. Nah nonton TV, apakah boleh sholat? Belum, kan wudunya baru muka. Itu mah ngomongin mertua doang. Ini tadi ada cerita, ada orang punya mantu santri, ya mertuanya itu kan ngintip aja mantu saya kok gak basah-basah rambutnya, karena udah diakalin malamnya udah dikebyur dulu, paginya dilanjutin mandi biasa. Itu namanya pakai ilmu kan gitu. Ya emang perlu tahu ini seperti ini kan kita perlu tahu. Ada pertanyaan? Masih cabut pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup. Lalu cari pertanyaan itu tadi. Sah tadi sah, kan sempurna masalahnya. Ya iya. Tapi habis mertuanya udah nggak ada, kerek prakteknya siapa yang lihat? Oke, cukup. Astagfirullah. Basadna
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim. Allahumma ij'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz al ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma